Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-ulama'u alladzina hum warasatul anbiya. Qala al-ulama'u. Qala telah berkata al-ulama'u oleh para ulama alladzina hum warasatul anbiya, adapun mereka hum para ulama warasatul anbiya adalah ahli warisnya para nabi. Berkata para ulama akan man ata bil imani wal islami jami'an, kata para ulama, man ata bil imani wal islam, siapa orang yang datang, man ata siapa orang, ata yang datang oleh si man, bil imani datang dengan membawa iman, wal islami dan islam, jami'an semuanya dikumpulin ya, dalam keadaan dikumpulin jami'an. Fahuwa mu'minun kamilun, maka adapun siman, fahuwa maka adapun siman, mu'minun kamilun, mu'minun adalah orang yang beriman, kamilun yang sempurna. Waman tarakahuma jami'an fahuwa kafirun kamilun, dan siapa orang yang meninggalkan akan keduanya apa? Iman dan Islam. Jadi waman tarakahuma, dan siapa orang yang meninggalkan oleh si man huma akan keduanya, iman dan Islam, jami'an semuanya, fahuwa kafirun kamilun, maka adapun si man kafirun adalah kafir kamilun yang sempurna. Wa man tarakal islama wahdahu fa huwa mu'minun naqisun, dan siapa orang yang meninggalkan oleh siman al-islam akan Islam wahdahu saja, Islam saja, fa huwa mu'minun naqisun, maka adapun siman mu'minun naqisun adalah orang yang beriman, naqisun yang kurang, jadi enggak sempurna dia punya iman. Wa man tarakal imana wahdahu fa huwa munafiqun, dan siapa orang yang meninggalkan oleh siman al-iman akan keimanan, wahdahu keiman saja, fahuwa munafiqun, maka adapun siman munafiqun adalah orang munafik. Ini jadi kata para ulama, orang yang punya iman dan Islam keseluruhan dalam hatinya, maka dia sempurna, dia punya iman. Islam dia pegang, imannya juga kuat. Nah kalau dua-duanya ngumpul di hati kita, maka kita punya iman sempurna, kata para ulama. Islam itu apa tadi? Syahadat itu ya, rukun Islam yang 5 itu ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah yang pokok, yang semua orang pasti bisa ngelakuin itu syahadat, sholat, puasa, zakat sama haji. Itu terbatas yang bisa ngelakuinnya, itu terbatas. Nah kalau kita bisa ngelakuin itu Islam, rukun Islam yang 5, kemudian rukun iman yang 6 kita tancepin di hati, nah, maka kata para ulama sempurna tuh kita punya iman. Kita termasuk orang yang punya iman yang sempurna. Tapi kalau kita tinggalin dua-duanya, Islam kagak, iman kagak, maka dia orang kafir yang sempurna, sempurna kekufuran. Tapi kalau dia tinggalin cuman wa man tarakal Islam wahdah, dia tinggalin Islam
Islamnya sendiri ditinggalin, maka dia mukmin nakis. Artinya dia cuma punya Islam aja, KTP. Islamnya cuma KTP. Kalau Islam cuma KTP aja sebatas identitas Islamnya, maka dia termasuk orang yang mukmin tapi kurang imannya. Tapi kalau orang tinggalin keimanan saja, maka dia munafik. Munafik. Kayak orang-orang munafik itu Islam, tapi nggak iman. Gitu. Sama Rasul nggak sempurna dia punya iman. Di depan Rasul dia puji Rasul, dia mau ngikutin Rasul, tapi di belakang dia menghina dan mencaci maki Rasul. Itu munafik. Di depan iya, di belakang enggak gitu. Di depan A, di belakang B, itu munafik. Nah, kalau orang Islam cuma sebatas Islam dan iman ya sebatas iman kepada Allah saja, tidak iman kepada keseluruhannya, maka ya dia dikatakan munafik. Nanti kita aja ya, sekalian dijelasin itu dijelasin. Wa ma'nal imani billah. Wa makna dan adapun arti al-imani, arti keimanan billahi ta'ala kepada Allah. Dan adapun arti iman kepada Allah, i'tiqadu, yaitu beriktikad, berkeyakinan annahu, bahwa sesungguhnya Allah wahidun, bahwa sungguhnya Allah wahidun adalah esa, ya, adalah satu, esa. La nadhira lahu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. La nadhira, tidak ada yang mirip bagi Allah. La nadhira lahu, tidak ada yang mirip lahu bagi Allah fi dzatihi, baik di dalam dzati Allah, wa sifatihi dan sifatnya Allah, wa af'alihi dan perbuatannya Allah. Wala syarika lahu fil uluhiyyati, dan tidak ada sekutu bagi Allah fil uluhiyyati, dalam ketuhanan. Jadi makna iman kepada Allah itu kita berkeyakinan, berakidah, beriktikad bahwa Allah itu esa, udah itu aja, esa. La nadhira lahu, enggak ada yang mirip. Wala nadhira, wala syabih, wala mumathil. Nggak ada yang mirip, nggak ada yang sama, nggak ada yang persis serupa, nggak ada. Kalau nadir itu sebenarnya wala nadir lahu, nadir itu maknanya mayusawi aktsara wujud, mayusawi aktsara wujud. Itu sesuatu yang sama pada banyak wajah, banyak bentuk. Itu namanya nazir. Tapi Allah tidak sebatas nazir, tapi wala mumathila. Tidak ada juga yang percis. Kalau mumathil itu, percis itu mayusawi fi jami'il wujud. Jadi ada kesamaan, semua bentuknya sama. Kayak anak kembar itu kan nggak semuanya sama, ya, nggak semuanya mirip. Paling yang mirip tuh kadang di muka, ya, bentuk tubuh juga nggak mirip. Kadang ada yang pendek satu, tinggi satu, gitu kan. Artinya dalam banyak bentuk dia mirip. Itu namanya nazir. Nazir tuh banyak bentuk mirip. Ada sebutannya syabih. Syabih itu sama, artinya serupa, sama. Cuman kalau syabih itu mayusawi walau fi wajhin. Jadi sama walaupun hanya satu bentuk aja. Misalkan dia sama, kayak kita melihat orang ada saudara tuh ada kesamaan, tapi dalam satu bentuk, itu namanya syabih. Itu beda lagi bahasa Arabnya. Sama. Tapi maksud itu kelas.
Nah kalau nazir itu apa tadi? Miripnya, samanya cuma beberapa bentuk aja gitu, beberapa wajah. Tapi Allah tuh tiga-tiganya enggak, wala syabi, wala nadir, wala mumathil. Enggak mirip sama siapapun. Itu Allah. Nah kita harus yakin itu. Fi dzatihi, baik dalam bentuknya Allah, zatnya Allah, wa sifatihi dan sifatnya Allah, wa af'alihi dan perbuatannya Allah enggak mirip. Enggak ada yang mirip sama sekali. Bahkan kita bicara tauhid ini ya, ini tauhid keyakinan keimanan. Kata Syekh Al-Barawi, itu beliau Syekh Al-Barawi, Syekh Ahmad bin Isa Al-Barawi Al-Azhari, beliau katakan wala yazuzul bahsu fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi. Nggak boleh kita ngebahas tentang zatnya Allah dan sifatnya Allah terlalu dalam. Kenapa? Kalau kita sampai ngebahas zatnya Allah sama sifatnya Allah, bisa kacau kita, bisa menjisimkan Allah kita, bisa kita menyamakan Allah dengan makhluk, itu kacau nanti. Bisa menjisimkan kayak orang-orang saudara kita ya, yang golongan sebelah itu selalu menjisimkan Allah. Allah punya kaki, Allah punya tangan, segala macam, itu menjisimkan Allah, dan kita nggak boleh. Wala yajuzu, nggak boleh, kata beliau. Bahkan beliau katakan tarkul idraku, meninggalkan pemahaman tentang zatnya Allah itu adalah bentuk pemahaman. Jadi gak usah terlalu dalam kita memahami itu, cukup kita tahu bahwa Allah itu esa, udah cukup aja. Qul huwallahu ahad, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad. Udah cukup kita pahami aja, udah gitu. Udah, makanya qul udah pas dah, iman kita udah matang di situ ya. Panas. Nggak ada juga tuh dalam ketuhanan Allah ada sekutu, nggak ada. Allah dalam mengatur alam dunia ini nggak ada sekutu, nggak ada teman, nggak ada. Cukup Allah semua yang mengatur alam dunia ini. Langit, bumi berputar nggak bentrok dengan matahari, itu Allah yang ngatur semua. Bisa adanya malam dan siang perputaran, itu Allah yang ngatur semua. Kan sebelum adanya waktu kayak jam semua, Allah tuh ciptain matahari dan bulan. Fungsinya apa matahari dan bulan? Untuk membentuk waktu. Untuk membentuk waktu, maka Allah ciptakan matahari dan bulan. Makanya perhitungan untuk menentukan waktu itu menggunakan matahari dan bulan. Kalau Hijriyah maka menggunakan bulan. Kalau Masehi menggunakan matahari. Dan untuk waktu sholat sama, menggunakan hitungan bulan dan matahari. Itu semua siapa yang mengatur? Allah. Nah kita yakini itu. Maka yang artinya keimanan itu kita berkeyakinan dalam hati kita bahwa Allah itu esa, satu-satunya Tuhan yang bisa mengatur alam dunia. Nggak ada lagi Tuhan, nggak ada lagi gitu, yang bisa mengatur, nggak ada lagi yang disembah. Itu artinya iman kepada Allah. Kemudian lagi wa ma'nal iman bil malaikati, i'tiqadu annahum mukramuna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian dan adapun makna iman kepada para malaikat, dan adapun makna iman kepada para malaikat, yaitu i'tiqadu annahum mukramuna, i'tiqadu yaitu beriktikad, berkeyakinan, annahum bahwa sungguhnya mereka para malaikat, mukramuna adalah yang dimuliakan, la ya'sunallaha yang mereka para malaikat tidak bermaksiat kepada Allah, ma'amarahum tidak bermaksiat kepada apa-apa atau sesuatu, amarahum yang telah memerintahkan oleh Allahum kepada mereka para malaikat, wa yaf'aluna dan mereka mengerjakan mereka siapa? Para malaikat mengerjakan kepada
pada sesuatu yuk maruna yang mereka diperintahkan para malaikat shadiquna fi ma akhbaru bihi, mereka jujur, mereka para malaikat jujur fima pada sesuatu akhbaru pada apa-apa yang mereka kabarkan para malaikat bihi dengan sesuatu. Wa ma'nal imani bil kutub, ini iman kepada para malaikat ya. Yang tadi makna iman kepada Allah, yang kedua makna iman kepada para malaikat. Kita berkeyakinan bahwa para malaikat itu mereka makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Mereka nggak pernah maksiat kepada Allah, nggak pernah ingkar kepada Allah. Mereka selalu mengerjakan apa yang memang diperintah oleh Allah. Mereka jujur dengan apa yang mereka kabarkan. Itu para malaikat. Jadi kita perlu yakini malaikat itu makhluk yang paling mulia ya. Maksudnya makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk yang malaikat 10 ya. Malaikat 10 wajib kita tahu itu. Malah banyak malaikat itu jumlahnya banyak banget. Tapi paling tingginya pangkat malaikat itu disebut malaikat hamalatul arsh. Jadi malaikat yang punya pangkat tertinggi itu malaikat hamalatul arsh. Malaikat yang menjaga arsh itu malaikat pangkat tertinggi, dan kita harus yakin itu. Berapa jumlahnya malaikat hamalatul arsh? Jumlahnya sekarang nih di dunia itu ada 4. Tapi nanti di hari kiamat, di hari akhir jumlahnya 8. Jumlahnya 8. Nanti dari sekarang cuma 4 yang dijaga kongkolnya. Kata Rasulullah ketika melihat bentuk wujudnya malaikat Jibril waktu Isra dan Mi'raj, itu Rasul kagum dengan indahnya bentuk Jibril itu. Maksudnya dia punya sayap, itu setiap sayapnya itu kan dia punya sayap 1600, dan satu sayap itu kalau dikepakkan itu bisa membuat gelap alam dunia. Itu baru satu sayapnya gitu. Nah kata Rasul, dipuji itu malaikat Jibril dengan oleh Rasulullah. Kata malaikat Jibril, jangan kau puji aku Muhammad. Emang kenapa? Emang ada malaikat yang lebih tinggi kedudukannya dibanding ente? Ada. Israfil itu dia punya sayap, kalau saya 1600, maka Israfil itu lebih dari itu punya. Israfil itu punya sayap 2000, 2 kali lipatnya. Berapa sih benar? 2000? 22 ya? Oh enggak, Israfil 2400 dia punya. Kata malaikat Jibril, kalau dikepakkan itu satu sayapnya malaikat Israfil itu menyamai 1600 yang aku miliki. Jadi sayapnya 2400, kalau satu dikepakkan itu menyamai 1600 punya saya. Sampai kata Rasulullah, adakah yang lebih tinggi dari malaikat Israfil? Ada ya Rasul. Siapa? Malaikat penjaga arsy. Itu lebih tinggi. Malaikat penjaga arsy itu bentuknya dia saja, bentuknya dia dari mulai bahu ke bahu itu perjalanan burung terbang selama 70.000 tahun. Itu berapa itu bentuknya? Itu malaikat hamalatul arsy. Ini perjalanan burung ribuan tahun. Itu bentuknya malaikat arsy. Dan mereka selalu tawaf setiap hari mengelilingi arsy. Itu harus kita yakini. Jadi ada malaikat penjaga arsy, malaikat Karobiyun, ya, malaikat Hafun, dan terus ada malaikat juga Hafalroh, dan itu kita harus yakini semua.
Termasuk kita ini orang-orang yang memang diberikan malaikat oleh Allah, penjaga berupa malaikat yang disebut malaikat hafadzah, itu dikasih ke kita. Bahkan 70.000 malaikat Allah kasih. 70.000 malaikat, ada 70 malaikat Allah kasih untuk kita. Banyak dikasih ke kita, cuman kita ini nggak sadar kalau kita ini dikasih penjaga oleh Allah berupa malaikat. Hati yang ngejaga kita bukan jin, bukan setan, bukan. Yang ngejaga kita, yang disebut khodam-khodam itu artinya malaikat Allah udah kasih ke kita, bukan bangsa jin. Tapi kalau kita meyakini khodamnya kita bangsa jin, ya Allah kasih bangsa jin. Gitu. Allah tuh udah turunin ke kita tuh para malaikat, dan kita harus yakin itu. Kenapa para malaikat kata Allah jaga tuh hambaku, dijaga, malaikat hafadzah dijaga sama Allah. Buktinya kita tidur semut gak masuk kuping kita, ya gak masuk kuping. Coba bertahun-tahun kita tidur, kita kadang nggak ngerapin tempat tidur dulu, main tidur aja, ya. Kadang ada semut, ada kecoa, kita ngorok tidur nggak tahu kan, mulut kebuka, gitu. Kecoa nggak masuk, itu siapa yang ngejaga? Itu yang ngejaga para malaikat yang Allah titipkan di kita. Makanya kita disunahin doa sebelum tidur, biar malaikat itu Allah kasih fungsinya dengan baik. Kita lagi tidur nggak diganggu, kita tidur di atas nggak guling-guling jatuh, kan enggak, ya. Kan bisa aja kita tidur di atas, ya. Kita mah tidur dari atas, kan di bawah, ya. Nampak. Coba kita tidur nggak main pedang-pedangan segala macam, kan enggak. Siapa yang ngejaga? Ya malaikat hafadzah Allah kasih jaga itu. Yang memproses makanan di perut kita siapa? Yang malaikat hafadzah yang Allah kirim dalam diri kita. Dan kita harus yakin itu. Coba banyak lah kita kalau cerita itu mengajinya tak. Kalau ngaji yang asli baru panjang kita jelasin. Pemakna imani bil kutubi i'tiqadu annaha kalamullahi al-azaliyyu al-qa'imu bidatihi al-munazzahu 'anil huruf al-aswad. Dan adapun arti iman bil kutubi, iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu i'tiqadu annaha kalamullah, yaitu berkeyakinan bahwa sesungguhnya al-kutub, bahwa sungguhnya al-kutub kalamullahi, yaitu perkataan Allah, al-azaliyu, yang bangsa azali. Bangsa azali itu bangsa dulu banget dah gitu deh. Al-qa'imu bidatihi, yang berdiri dengan zatnya Allah. Al-munazzahu, yang sunyi atau sepi. Anil hurufi, dari huruf-huruf, ya. Wal aswad, dan suara-suara. Wa anna kullama tadammanathu haqqun, dan sesungguhnya segala sesuatu yang terkandung, tadammanat, yang terkandung, hu akan sesuatu, haqqun adalah benar. Wa anna Allah Ta'ala, dan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala anzalaha ala ba'di rusulihi, yaitu telah menurunkan oleh Allah Ta'ala akan al-kutub, menurunkan ala ba'di rusulihi, kepada sebagian utusan-utusan Allah, bi alfadhin hadisatin, dengan lafaz-lafaz yang baru. Nah, ini arti iman kepada kitab-kitab Allah. Arti iman kepada kitab-kitab Allah itu kita meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah. Kalamullah yang bangsa azali. Nah, ini kita harus yakini, termasuk Al-Quran. Jadi kitab-kitab yang Allah turun itu
kitab-kitab samawi yang kita tahu berapa? Ya, 4 ya. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Itu harus kita yakin itu. Di luar itu namanya suhuf, ya, lembaran-lembaran. Dan kita harus yakini ini kalamullah semua. Itu sifatnya azali, dahulu. Maka kalau dikatakan Al-Quran itu qadim atau al-hadis, Quran itu qadim atau hadis, dahulu atau baru. Kalau ada yang nanya begitu ke kita, Al-Quran itu qadim atau baru, maka kita harus tanya balik. Maksud ente Quran yang mana? Gitu kita tanya balik. Soalnya dahulu ini diperjuangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu memperjuangkan bahwa ketika itu ditanya Al-Quran itu qadim atau hadis, dahulu atau baru. Imam Ahmad berkeyakinan Al-Quran itu qadim. Sampai di penjara beliau, tetap di penjara, dihukum, dicambuk, tetap mengatakan Al-Quran itu qadim. Dipaksa biar Imam Ahmad itu mengatakan Al-Quran itu hadis. Sampai dalam riwayat Imam Ahmad itu selananya mau melorot waktu disiksa. Kemudian beliau munajat, ya Allah, kalau misalkan saya ini dalam keadaan benar, kasih pertolonganmu. Itu celana yang melorot naik sendiri, karena beliau lagi nikah. Jadi beliau itu dalam kebenaran mengatakan Al-Quran itu qadim. Imam Syafi'i pada waktu itu cari aman, pindah tempat. Imam Syafi'i pindah tempat. Jadi Imam Ahmad dihukum untuk mempertaruhkan bahwa Al-Quran itu bersifat qadim. Tapi kalau kita ditanya dengan orang-orang yang berpaham ateis, orang-orang berpaham sekuler, itu Al-Quran baru atau hadis, maka kita harus perinci, kita tanya balik, Al-Quran yang mana yang dimaksud? Kalau yang dimaksud, yang dipertanyakan sama dia Quran yang ada di sana, yang ada di Lauhul Mahfuz, Quran yang asli, yang ada di Lauhul Mahfuz, yang ada di sana di sisi Allah, maka Quran yang di sana itu jawabannya qadim, dahulu. Tapi kalau yang dimaksud oleh mereka Quran yang ada nih, yang berupa lembaran di kita nih sekarang yang ada, maka katakan Al-Quran itu adalah hadis baru. Jadi kita tanya dulu, jangan main jawab. Tanya dulu, mana nih yang dimaksud? Paham ya? Jangan menjawab-jawab aja. Karena ada sebagian orang yang ingin mengecoh kita biar mengatakan Al-Quran itu baru. Al-Quran. Nah kalau Al-Quran yang dimaksud Al-Quran yang lembaran yang kita baca sekarang, itu Al-Quran itu sebutannya hadis. Tapi kalau Al-Quran yang dimaksud yang di sana, yang di Lauhul Mahfuz, itu jawabannya kok qadim, dahulu, itu aja. Paham ya? Bisa dalam-dalam ya. Lanjut. Wa makna al-iman, wa makna al-imani bir-rusuli, dan ada pun arti iman bir-rusuli kepada para utusan, yaitu i'tiqadu anna Allah arsalahum ilal khalqi, yaitu berkeyakinan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala arsalahum, telah mengutus oleh Allah hum kepada para rasul, ilal khalqi, mengutus kepada para makhluk, wa nazzahum, dan telah mensucikan oleh Allah hum, akan mereka para rasul, mensucikan an kulli aibin, dari setiap atau segala cacat, wa naqsin, dan juga mensucikan dari segala kekurangan. Fahum, maka adapun mereka hum para utusan, maksumuna qabla nubuwati wa ba'daha. Maksumuna adalah yang dijaga, yang mereka dijaga ya, qabla nubuwati, sebelum masa kenabian, wa ba'daha, dan setelah masa kenabian, wa ba'daha, dan setelah masa kenabian.
Jadi para rasul itu Allah udah maksum mereka itu dari cacat dan kekurangan udah. Yang para rasul ya, rasul itu kan nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Jadi para nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Yang menjadi rasul 313 rasul. Yang jadi rasul itu dari 124.000, yang jadi rasul cuma 313. Jadi dari 124 yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah itu 300 berapa? 313. Yang masyhur ada di Al-Quran atau yang wajib kita kenal Rasul itu 25. Yang wajib kita kenal, wajib kita tahu 25 Rasul. Terlebih harus dan harus wajibul kudu kita mengenal pimpinan para Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pimpinannya, itu harus kita kenal. Samson atau yang kalau bahasa kita Samson itu Rasul, tapi nggak punya umat. Makanya Nabi itu ketawa ketika tersenyum ketika membaca ceritanya Samson atau Samson, orang kampung kita manggilnya Samson. Itu Rasul tapi nggak punya umat. Oh ada gitu Rasul tapi nggak punya umat. Nah kita ada ceritanya, ada masyhur lah Samson. Emang benar ceritanya kuat ceritanya, punya kekuatan tapi dirambut. Kalau Samson ketawikan diketek, kekuatannya dirambut. Beliau rambutnya panjang, kekuatannya di situ Allah kasih. Rasul, seorang Rasul. Ini ada Samson. Dan Nabi Samuel, Nabi Daniel, itu tuh Rasul itu, Samuel, Daniel. Terus jadi kalau namanya anak Daniel ya itu nama Nabi gitu. Samuel ya nama Nabi gitu. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Ada Nabi, ada Rasul. Apa bedanya? Nabi itu dia dikasih risalah untuk dirinya. Tapi kalau Rasul dikasih risalah untuk disampaikan kepada umat. Di Nabi 124.000 itu dikasih risalah, kasih wahyu, tapi untuk dirinya saja, tidak untuk disampaikan kepada umat. Tapi kalau Rasul wajib disampaikan kepada umat. Makanya beratan jadi Rasul, dimusuhi. Kenapa? Menyampaikan risalah, berat jadi Rasul. Kayak ente ngaji doang, beda sama ustadz sama kiai kan, menyampaikan risalah. Ente ngaji doang ya buat ente doang, kan sama-sama ngaji. Tapi kalau ustadz atau kiai itu ngaji dan untuk disampaikan, berat. Caci maki ada, fitnah ada, ente ngaji doang ada, buat pakai doang. Nabi dan Rasul ya begitu bedanya. Nanti kan dipilih-pilih ya, sama kiai santrinya banyak, yang jadi kiai jadi ustadz mah nggak semua santri. Orang pondok tuh santri ribuan, yang jadi kiai mau ustadz mah cuma paling berapa, nggak semuanya jadi kiai. Nabi banyak, tapi Allah pilih yang buat jadi Rasul, penyampai risalah. Allah kasih beberapa aja. Lebih ada kompolnya lagi. Dari semua santri itu yang menonjol siapa nih? Dipilih lagi dari kiai-kiai itu yang benar-benar menjalankan semuanya, sabar, taat semuanya. Itu kompolnya ada, sebutnya ulul azmi ya. Yang 5 tuh. Ada lagi pimpinannya, entah satu, yaitu Rasulullah. Kan dari semua anak kiai
nggak semuanya pegang pesantren kan begitu. Dipilih nih, terus siapa jadi pegang pesantren. Nggak sembarangan memberikan titah itu gitu. Jadi Allah juga sama memilah siapa yang berhak untuk menyampaikan risalah, dipilih sama Allah. Makanya nggak boleh menolak ya. Nggak boleh menolak. Sehingga waktu Nabi Yunus itu keluar dari kampungnya, yang akhirnya Allah berikan ujian dimakan ikan nun, ya, dimakan ikan nun. Itu kata Allah, ya Yunus, kenapa kau lari? Kenapa kau lari dari tanggung jawab menyampaikan risalah? Kau malah lari. Aku bisa saja membuat orang beriman dan seketika, dan aku bisa saja membuat orang kafir seketika. Aku bisa saja membuat kau juga kafir seketika, Yunus. Ku cabut keimanan kau, aku bisa mampu. Makanya Allah kasih ujian, ikan nun Nabi Yunus dimakan. Dan itu Nabi Yunus mengakui kesalahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mengakui kesalahan, akhirnya Allah lepaskan dari segala macam kesulitan dan siksaannya. Keluar dari kamu. Berat, jadi penyampai risalah berat. Makanya kalau kata Imam Al-Ghazali, para dai itu, para kiai itu sebenarnya kurirnya Rasulullah gitu. Nyampein risalah dari Rasul, tapi bukan Rasul. Bukan Rasul, penyambung lidahnya Rasul. Mereka itu. Mana tadi? Lanjut. Wa makna imani bil yaumil akhir. Dan adapun makna iman kepada hari akhir, hari kiamat ya. Wa huwa minal mauti ila akhiriha ma yaqau yaumal qiyamati. Dan adapun arti iman kepada hari akhir, wa huwa, dan adapun yaumil akhir, minal mauti, yaitu dari kematian, dari masa kematiannya, ila akhiri, kepada akhir, ma yaqa'u, akhir sesuatu yang terjadi yaumal qiyamati, pada hari kiamat. I'tiqadu wujudihi, i'tiqadu itu apa? Khobarnya makna ya. Khobarnya makna i'tiqadu, yaitu berkeyakinan wujudihi, akan adanya hari akhir. Wa'tiqadu, dan berkeyakinan mastamala alaihi, kepada sesuatu yang mencakup alaihi, atas sesuatu, min su'alil malakaini, dari pertanyaan dua malaikat, wa na'imil qabri, dan kenikmatan-kenikmatan kubur, wa adabihi, dan adab-adab siksaan-siksaan kubur, wal ba'si, dan berkeyakinan adanya al ba'si, hari kebangkitan, dibangkitkan dari kubur, wal jazai, dan berkeyakinan adanya hari pembalasan, wal hisabi, dan berkeyakinan adanya hari perhitungan, wal mizani, dan berkeyakinan adanya hari ditimbang amal kita, wasirati, dan berkeyakinan adanya siratal mustaqim, wal jannati, dan berkeyakinan adanya surga, wan nari, dan berkeyakinan adanya neraka. Jadi artinya iman kepada hari akhir, kita meyakini bahwa dari mulai kematian sampai hari kiamat itu ada yang namanya nikmat kubur, kenikmatan dalam kubur, ada yang namanya azab kubur. Kita yakin itu siksa kubur ada namanya hari kebangkitan, hari pembalasan, hari perhitungan, hari ditimbang, kita jalan lewat siratal mustaqim, kita adanya masuk surga dan neraka. Itu kita harus yakini, itu namanya hari akhir semua.
Dikubur ada kenikmatan, dikasih kenikmatan. Kita baca ataqo buat orang tua kita, nah itu ada kenikmatan di alam kubur, Allah kasih. Kita kirim doa buat orang tua kita, nah itu ada kenikmatan di alam kubur. Enak dalam kubur, ada nikmat, dikasih makanan berupa amal soleh. Tapi ada juga siksaan dalam kubur. Ada pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur. Nah itu hati-hati. Mungkar nakir ini luar biasa. Nggak tanggung-tanggung dia kalau mau nanya, mau tanggung. Mungkar nakir nih. Kenapa? Karena memang ditugasin sama Allah buat nge-BAP ya. BAP. Orang kalau masuk penjara di BAP dulu kan, baru masuk penjara. Itu di BAP itu kan, coba digebrak semua, dipukul biar ngaku kan begitu ya, orang BAP begitu. Udah itu kalau dia salah masuk. Makanya ada golongan-golongan yang nggak percaya ini ada golongan-golongan dari sempilan-sempilan yang mengaku dia Islam, dia nggak percaya adanya pertanyaan kubur, nggak percaya, nggak ada siksa kubur. Buat apa disiksa kubur? Ntar juga ada neraka. Gitu. Buat apa disiksa di kubur? Kan udah Allah ciptain neraka itu buat siksa. Itu ada golongan yang percaya begitu. Nah kita cuma tinggal jawab. Buat apa polisi pakai ada BAP? Udah ada penjara, kalau tahu salah udah penjara aja. Apa yang pakai di BAP? Apa fungsinya BAP? Kan udah tahu disalah, udah masukin, nggak aja penjara. Itu logikanya begitu. Jadi harus ada dulu gitu, ngerasain panasnya ruangan BAP. Nah, kejamnya siksa kubur ya harus ngerasain dulu sebelum kejamnya neraka. Naudzubillah, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Itu begitu udah bahas kemarin ya, bocorannya juga udah dibocorin semua kan gitu. Itu harus kita yakini itu. Kemudian Wamanal imani bil qadari i'tiqadu anna ma qaddarahu fil azali la budda min wuqu'ihi. Dan adapun arti iman kepada qadar, takdirnya, i'tiqadu yaitu berkeyakinan, anna ma qaddarahu, berkeyakinan akan bahwa sesungguhnya sesuatu qaddarahu yang Allah telah menentukan akan sesuatu fil azali, di masa lampau ya, di zaman azali, la budda min wuqu'ihi, pasti min wuqu'ihi, dari terjadinya sesuatu. Inya kembali ke mana? Walam yuqaddirhu yastahilu wuqu'uhu, dan sesuatu yang tidak ditentukan, tidak ditakdirkan oleh Allahu akan sesuatu, yastahilu, maka mustahil wuqu'uhu, oleh terjadinya sesuatu. Jadi iman kepada takdir Allah, qadarnya Allah, itu kita meyakini bahwa Allah itu sudah menentukan segala sesuatunya sejak zaman azali. Dari dulu, zaman azali itu zaman sebelum adanya alam dunia nih, itu namanya zaman azali. Jadi zaman azali itu zaman sebelum adanya alam dunia, sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya makhluk, itu disebut zaman azali. Jadi sebelum itu Allah sudah tentuin dulu takdir kita. Kalau Allah udah tentuin dari sono, pasti terjadi. Itu mesti terjadi. Tapi yang Allah nggak tentuin nggak bakal terjadi. Kayak gini. Orang ngaji, kayak kita ngaji ya. Ini ngaji ini takdir. Kita menjalani takdir yang sudah Allah buat sejak zaman azali. Ini ngaji, takdir. Hasil dari ngaji, ada orang dari ngaji itu
ujungnya jadi kiai, jadi ustaz. Nah, jadi kiai, jadi ustaznya itu kodok yang sudah Allah tentuin itu di sana. 3. Jadi keputusan Allah di sana, si A jadi kiai, si A jadi pengusaha, si A jadi pedagang, si A petani. Itu sudah Allah tentuin di sananya. Cuman menjalani takdirnya itu kita ngaji, itu menjalani takdir. Orang buat jadi kiai, jadi ulama ngaji takdirnya, menjalaninya. Walaupun gak semua yang ngaji jadi kiai. Kenapa? Karena keputusan di sananya si A jadi kiai, menjalani takdir. Maka takdir itu kata para ulama ada 2. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Ada takdir yang pasti tidak bisa dirubah, ada takdir mu'allaq yang bisa dirubah. Mana takdir yang nggak bisa dirubah yang pasti? Kayak kita dijadain laki-laki, itu pasti nggak bakal bisa dirubah. Kita terlahir tercipta sebagai laki-laki, nggak bakal bisa dirubah. Nggak boleh dirubah. Kalau kita melawan takdir Allah, melawan kudratnya Allah, kita diciptain laki-laki, kemudian kita merubah diri menjadi perempuan, maka siap-siap kita melawan Allah, namanya datang penyakit segala macam, kan ada. Kita ditakdir Allah kulit hitam, ini nggak bisa dirubah kulit hitam nih. Jangan pakai suntik. Suntik apa tuh? Buat pemutih gitu, disuntik. Itu nggak berubah jadi putih, enggak berubah jadi putih. Coba, enggak putih. Yang ada malah kulit kita rusak, gampang kena penyakit. Kenapa? Melawan takdir yang pasti yang sudah Allah tentukan di dalam diri. Nggak boleh dirubah. Itu takdir yang udah pasti. Ya. Makanya kan ketika masih dalam perut Allah udah tentuin tuh, ya. Apa namanya? Ajal dia, rezekinya, kebahagiaan, kesengsaraannya. Udah tentuin semua. Udah tentuin. Tapi ada yang bisa dirubah dengan doa dan perbuatan kita, ketentuan. Kayak orang Allah udah pastiin di sononya jadi orang miskin. Miskin selama-lamanya Allah udah. Sampai kapan miskin? Tapi dengan dia gigih berusaha ngejalan ini, itu bisa merubah takdir di sana. Bisa merubah takdir dengan dia gigih usaha, semua giat, semua jalan yang benar, jalan semua sesuai apa yang dianjurkan oleh Rasul, merubah takdirnya yang tadinya ditakdir dia miskin jadi kaya. Allah bisa merubah ditakdirin dia kaya tiba-tiba jadi miskin. Itu bisa dirubah. Orang bodoh dia ngaji nggak paham, tapi lama-lama Allah rubah itu takdirnya jadi mengerti. Dulu kita pernah ngaji Ayyuhal Walad, di situ diceritain, kalau ingat ya, ini sedikit lupas. Dulu kita ngaji Ayyuhal Walad, ada cerita Imam Ghazali ngupas kisah orang Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu setiap hari ibadah sama Allah, kerjaannya ibadah, taat ibadah, sehingga malaikat tuh kagum, heran sama dia, kagum sama dia. Nggak di ngerokok nih, rokok aja. Itu bukan jadi semangat, rokok aja. Biasanya kan baca dulu, makanya juga kita tadi kok kayak langsung nyala ini. Kayak selama sini kayak puasa dari tadi makanya belum ada isi. Rokok aja. Ya Allah, ya Rabbana. Emang ditempel apa tadi pada inoktis? Rokok aja, rokok. Kita ngantuk kalau belum ngerokok. Itu lebih kaya. Iya. Habis dari dunia nyata nggak beli.
Kalau kata kalau dari soal bisnis ya bisa juga. Udah ya, lanjut ya. Sambil aja. Jadi dilihat oleh para malaikat itu dia nggak ada maksiat sedikit pun kepada Allah, sehingga izin sama Allah buat melihat catatannya si hamba nih. Akhirnya melihat catatan si hamba nih kalau film mahfud, dia heran. Melihat catatannya si hamba nih di lauhil mahfud, heran. Kok nih orang taat, tapi catatan di lauhil mahfudnya, catatan takdirnya dia, ujung dari kehidupan dia itu min ahlinnar wa min ahlis saqwa. Jadi catatan di sananya dia termasuk penduduk neraka, tapi dia taat sama Allah, ibadah terus sama Allah, nggak ada maksiatnya. Heran nih malaikat, nih orang taat, tapi kok catatan di lauhil mahfudnya, takdir yang Allah sudah buat termasuk penduduk neraka. Akhirnya nih malaikat izin sama Allah, ya Allah saya izin, saya pengen datang ke si fulan, si hamba nih. Kata Allah silahkan. Datang nih malaikat ke si orang yang rajin ibadah nih, ditanya sama malaikat, ente rajin ibadah sama Allah? Oh kata para malaikat nih, hamba, saya lihat engkau ini rajin ibadah kepada Allah, tapi saya melihat catatan di lauhil mahfuz, catatan ente itu neraka. Apa jawabannya si hamba? Malaikat, saya ini hambanya Allah, saya ini Allah yang ciptain. Saya ciptain gak minta sama Allah, Allah ciptain saya, Allah lahirkan saya. Tugas saya ibadah, saya gak mikirin neraka surga, surga neraka urusan Allah. Saya mah kerjaannya ngejalanin apa yang sudah jadi tugas saya, apa yang jadi kewajiban saya, ya saya kerjakan. Saya gak mikirin hasil akhir saya. Mau saya neraka, mau saya surga, itu haknya Allah, bukan haknya saya. Saya tidak berhak menentukan diri saya di surga atau neraka, yang berhak itu Allah. Itu jawabannya luar biasa nih orang. Akhirnya nih orang balik ngadep Allah, ya Allah, saya tadi sudah ngadep, sudah ketemu sama si Abid sama ini, saya melihat catatan dia termasuk penduduk neraka, tapi jawabannya begitu. Kata Allah, lihat lagi catatannya di lauhil mahfuz. Balik melihat catatan lauhil mahfuz, ini malaikat melihat catatannya berubah, yang tadinya min ahlinar berubah min ahlil jannah. Sebab apa? Sebab usahanya dia, gigihnya dia, pasrahnya dia ke Allah. Udah, yang penting mah jalanin hidup untuk ibadah, selesai. Bisa merubah kan? Udah, kita kerja aja gitu, selesai aja. Urusan kaya pasrin sama Allah, jangan mikir kok nggak kaya, itu namanya kita menyerah. Kok nggak ada duit, itu namanya kita menyerah. Doa juga kagak, gitu ya. Doa kagak, usaha kagak gitu. Usaha ngotan-ngotan, ngeluh-ngeluh, ya gimana merubah takdir? Jawabannya luar biasa. Jawabannya. Jadi takdir ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Orang mati itu bisa dirubah. Maksudnya mati biar keadaan husnul khotimah. Kayak tadi kan min ahlinar harusnya su'ul khotimah, tapi menjadi husnul khotimah dengan sebab apa? Kelakuannya dia baik, doa yang dipanjatin terus begitu. Paham ya? Paham gak nih? Kalau sampai nikah 3 kali itu takdir juga. Misalnya nikah nih sampai 3 kali lah. Akal ini mah. Mengapa itu maksudnya? Semua nih jawabannya. Orang menanya, biarin juga. Terus jangan tanya. Iya, dengerin ini. Kalau nikah itu sampai sekarang, maksudnya bahasanya biar spesifik gitu, biar saya masuk gitu. Sampai 3 kali tuh, nggak ada takdirnya apa gimana?
Jadi nikah sampai 3 kali, 4 kali, apapun yang kita lakuin di alam dunia ini, itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ketentuannya Allah. Nikah sekali, 2 kali, emang bicara nafsu ya nafsu kita, tapi memang itu ketentuan dari Allah. Tapi itu bisa dirubah kan? Hah? Bisa dirubah. Kan masih aja lawannya. Namanya itu orang mau ngakal. Iya, orang mau ngakal. Ada target lagi. Cara minum obat. Baru 3 jadi bajai. Dia bajai. Kalau 4 kan mobilnya saya. Biar nggak miring. Tapi wa'tiqadu annallaha qaddara al-khaira wa syarra qabla khalqil khalqi wa anna jami'al kainat bi qada'i wa qadarihi. Dan berkeyakinan tentang iman kepada takdir itu, annallaha ta'ala, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala qaddara, telah menentukan oleh Allah al-khaira, akan kebaikan, wa syarra, dan keburukan, qabla khalqil khalqi, sebelum Allah menciptakan makhluk, wa anna jami'al kainat, dan sesungguhnya semua perbuatan, semua kainat, ya, semua segala yang ada, ya, biqadaihi, terjadi dengan ketentuannya Allah, kepastiannya Allah, wa qadarihi, dan ketentuannya Allah. Jadi apapun yang terjadi, baik buruk mau baik itu kebaikan atau keburukan, itu memang sudah Allah tentukan dan pastikan sebelum Allah ciptakan makhluk. Jadi begini ceritanya, ya. Orang mau buat sesuatu, kayak orang mau bikin rumah, kan digambar dulu tuh, ya. Apa namanya? Apa tuh nama sebutnya? Arsitek tuh gambar dulu. Mau bikin rumah gambar. Itu sebelum adanya rumah, kan? Ya, otomatis kan gambarnya bukan setelah adanya rumah. Sebelum adanya rumah digambar dulu tuh oleh arsitek. Oh, digambar dulu sama dia. Udah digambar baru tuh dia ngebangun. Nah, dalam proses ngebangun tuh kadang-kadang ada berubah dari gambar, nggak sesuai dengan gambar, ada berubah. Nah, itu udah ngebangun rumah, di pertengahan bisa dirubah nggak? Bisa. Rumah tuh nggak mungkin begitu aja, kan ada juga orang direnov namanya, ya renov berubah. Kodok tuh Allah udah buat kodok, namanya kodok kepastian. Udah tadi tuh apa? Arsitek apa namanya sebutnya? Gambarnya itu apa sebutnya? Denah. Stat plan kalau bahasa kita. Kalau denah mah alam. Mau pandangan. Ya, dasar Benyamin. Pada sore dengerin dulu ini lagi jelasin. Diperintah dulu di sini pojok. Jadi Allah tuh udah bikin tuh setannya manusia, semua makhluk udah bikin. Allah tentuin. Baru tuh Allah tentuin kita udah jadi nih manusia. Nah, berarti ketentuan sudah ada dulu nih. Anas lahir dari si fulan, ibu bapaknya si fulan, ibunya si fulana gitu. Punya saudara udah. Anas nikah sama ini, Ya dibahas kan? Anas nikah sama ini, tiba-tiba berubah. Ini gagal nih, berubah gitu. Itu kan bisa gitu. Allah tentuin begitu kan. Terserah Allah yang bikin, ya. Allah tahu. Yang bikin tuh tahu kapasitasnya. Ini misalkan orang bikin lampu, dia tahu daya kuatnya berapa tahun, dia tahu daya kuatnya. Itu orang. Nah, Allah lebih tahu. Gitu. Allah ciptain kita, daya hidupnya sampai kapan nih orang? Allah udah tentuin.
Paham nggak? Paham nggak? Allah. Satu soalnya.